Jembatan atau trestel di Pelabuhan Internasional Kijing, Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat ambruk. Kasat Reskrim Polres Mempawah, AKP M. Reski Rizal langsung mendatangi lokasi untuk melakukan koordinasi dan menyelidiki awal terhadap ambruknya jembatan di Pelabuhan Internasional Kijing tersebut. Situasi terkini para pekerja yang terjebak di sekitaran jembatan sudah dilakukan evakuasi. Terkait bagian jembatan yang ambruk, kata Rizal, saat ini pihaknya masih melakukan komunikasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Nah, untuk mengetahui informasi terkininya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Pontianak, ada Ramadan yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang Ramadan. Selamat siang, Firda. Ramadan, bisa dijelaskan bagaimana kronologi ambruknya jembatan Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah sana? Ya, Firda, dapat kita jelaskan dulu sebentar bahwasanya pada Rabu 14 Juli 2021 diinformasikan bahwa di Pelabuhan Internasional Kijing, yaitu di trestel ataupun jembatan Pelabuhan Internasional Kijing itu jembatannya itu ambruk. Diperkirakan itu terjadi pukul 2 dini hari pada 14 Juli kemarin. Dan menurut penuturan dari pantauan kita di lapangan dari manajer konstruksi PT Wika sendiri menyebutkan bahwa konstruksi ataupun bangunan itu roboh ataupun ambruk disebabkan memang cuaca di Kabupaten Mempawah yang pada kemarin itu dalam keadaan tidak normal, dihantam ombak dan juga dihantam oleh tongkang seperti itu. Jadi mengakibatkan ada 2 titik di jembatan ataupun trestel yang saat itu ambruk. Ada 2 titik. Begitu, Firda. Ramadan, mungkin adakah korban jiwa yang terjadi di sana? Untuk korban jiwa sendiri, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Adapun pekerja ataupun yang di jembatan yang di ujung sana, kemarin itu ada sebanyak 58 orang dan langsung dilakukan evakuasi melihat situasi dan kondisi saat gelombang sudah mulai mereda. Dan kemarin juga dikabarkan bahwa pekerja di sana sudah dievakuasi ke daratan. Seperti itu, Firda. Ramadan, untuk situasi terkininya seperti apa saat ini di pelabuhan sana? Untuk situasi terkini memang di Kijing sendiri situasi sudah mulai kondusif, sudah mulai aman. Pekerja juga sudah ada di daratan. Tetapi memang untuk robohnya ataupun ambruknya di Kijing sendiri, yaitu sebanyak 2 titik, itu menyebabkan banyak dari kalangan-kalangan yang lain untuk menuju di sana. Kemarin kita juga sempat ketemu dengan anggota Dewan DPRD Kabupaten Mempawah, bahwa dia pun memang sangat menyayangkan terjadinya ambruknya jembatan tersebut karena belum sempat diresmikannya. Rencana memang jembatan tersebut mau direncanakan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dia meminta, anggota Dewan meminta bahwa untuk dikaji ulang, mengingat itu pelabuhan internasional, mengapa bisa diroboh seperti itu, Firda? Untuk langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak terkait seperti apa? Untuk langkah-langkah yang akan dilakukan saat ini memang masih dalam tahap koordinasi melihat situasi dan kondisi yang akan dilakukan, dan juga pihak kepolisian juga masih menyelidiki memang untuk menuju tempat titik ambruknya itu masih belum bisa dilakukan karena situasi gelombang ataupun ombak itu masih lumayan cukup kuat. Itu 2 titik, yaitu titik pertama itu di kira-kira 1 kilometer dari daratan, dan titik kedua itu di posisi T, yaitu di kilometer ke-3. Itu ambruknya selebar 50 meter dan lebar yang kedua itu 50 meter juga, seperti itu, Firda. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan manajer konstruksi PT Wijaya Karya Wika, Samsu, kemudian anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Febriadi, dan juga Kasat Reskrim Polres Mempawah, AKP M. Reski Rizal. Berikut liputannya untuk Anda. Malam, Pak ya, malam, angin kencang, angin kan di atas 35 knot,
lokasi itu Pak. Oh, tongkang yang menabrak ke jembatan itu Pak ya? Ya, betul, Pak. Bukan karena apa? Karena ombak. cuaca Pak, karena cuaca yang ekstrim. Ini sudah berapa lama beroperasi nih Pak? Kalau operasinya kurang lebih 1 tahun, kurang lebih ya setengah tahunan. Tapi kalau operasi Pak, izin dari kementerian Pak atau KSOP setempat? Kalau izin nanti kan, kalau kami kan lebih ke pelaksana pekerjaan Pak ya. Kalau masalah perizinan yang banyak kopi teman-teman dari KSOP atau dari Perindo Pak. Kalau kami di sini hanya teman-teman kontraktor pelaksana. Pak, untuk yang ambruknya ada berapa titik sih Pak? Ada 2 Pak. Ada 2 ya? Ada dua. Pak, terus yang pekerja katanya ada informasi yang terjebak di sana Pak? Seperti Ya, apa? Pak, ini prioritas kami ada 58 orang sedang evakuasi Pak, kita pakai kapal tunda Pak untuk teman-teman di sana. Tapi kondisi 58 itu semua selamat Pak ya? Selamat Pak, selamat. Kondisi sehat semua Pak. Sehat semua Pak ya? Kalau menurut saya pribadi, kondisi yang ambruk itu dari titik 0 ke ambruk pertama di titik 1,5 kilo. Itu wajar didengar. Mungkin secara alam kita juga tidak bisa melihat dari faktor alam ini. Kalau alam semua tanda-tanda ambruk semuanya. Kalau saya melihat kejadian ini tentu tidak luput dari kualitas. Kita boleh dilihat ada ambruk titik kedua yang pas di T kurang lebih dari titik 0 sepanjang 3 km. Itu kenapa tidak ambruk yang di depan? Seharusnya kualitas di sana lebih kuat untuk menahan terjangan ombak karena mendekati pulau. Nah, kalau di titik tengah mungkin bisa kita katakan ombak lebih kencang dibanding di ujung. Nah, tapi saya rasa dari kementerian ataupun dari pihak yang berwenang untuk menguji lab kekuatan beton atau pekerjaan yang dilakukan oleh PT Wika untuk di khusus Pelabuhan Kijing ini. Nah, itu saja Bang. Kami dari Polres Mempawah, pada intinya dari Polres Mempawah hari ini kita memastikan untuk adanya informasi terkait ada jembatan ataupun trestle di Pelabuhan Kijing, ada yang ambruk. Kemudian yang kita prioritaskan adalah karyawan ataupun pekerja-pekerja yang masih ada di sana. Kita bantu komunikasikan, kita sambungkan dengan beberapa pihak untuk melakukan tindakan evakuasi sehingga kita bisa memastikan kondisinya semuanya selamat. Kemudian untuk konstruksi ataupun ada fisik yang rusak akan kami koordinasikan dengan para pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut.